Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Saya dari kelas PAI 2B, dan video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah MPD MFI. Nah, saya di sini dari kelompok 5 akan membahas tentang materi sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui biografi singkat Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Khuzraza bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Ia dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil dia bekerja menggembala kambing dan merawat unta-unta milik ayahnya. Setelah menginjak dewasa, Khalifah Umar pergi ke Syam untuk berdagang, dan beliau juga selalu diutuskan untuk ke negara luar untuk berdiplomasi. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah ini masuk Islam setelah umur 27 tahun. Umar bin Khattab dalam menjalankan roda kepemerintahannya terkesan diktator keras dan ketat, namun berkeadilan. Ketika kepemimpinan Abu Bakar digantikan oleh Umar, kekuasaan mulai memperlihatkan banyak perubahan. Islam bukan hanya dikenal sebagai agama ritual, namun juga sebagai kekuatan baru di negara Arab, terutama di Mekah dan Madinah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ini, secara keseluruhan tidak ada kekacauan yang berarti, namun sebaliknya Islam menjadi besar dan gemilang di puncak kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia berhasil mempersatukan beberapa suku Arab tanpa memandang ras dan suku, sehingga terciptalah peradaban Islam yang maju pada waktu itu. Nah, langkah-langkah kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yaitu yang pertama, memperbaharui organisasi negara. Di antaranya adalah Majelis Permusyawaratan dan juga organisasi politik. Yang kedua, menyusun administrasi negara. Di antaranya pertama membentuk dewan, membentuk administrasi dalam negeri. Nah, yang ketiga yaitu membentuk lembaga konsultasi hukum. Dibentuknya lembaga konsultasi hukum ini untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan kenegaraan, maka dibentuklah lembaga konsultasi hukum. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Islam. Dibentuknya lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Islam ini dikarenakan bangsa Arab ada yang keluar dari Jazirah Arab dan ada juga yang masuk ke Jazirah Arab, kemudian masuk Islam dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab terdorong untuk membentuk lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Islam, agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari materi kedua, yaitu perkembangan politik pada masa Umar bin Khattab. Langsung saja saya menjelaskan perkembangan politik masa Umar bin Khattab. Ia adalah Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Al-Faruq karena
ia membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan Umar Ibnul Khattab al-Islam, hal pertama yang dilakukan setelah menjabat sebagai khalifah, ia mencopot Khalid bin Walid dari jabatan sebagai komandan pasukan menggantikan dengan Abu Ubaidah. Nah, ia ikut menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis dan tinggal di sana selama 10 hari. Ia kemudian kembali ke Madinah dengan membawa serta Khalid bin Walid. Umar kemudian menulis surat dengan berbagai negara dan wilayah, menyatakan kepada mereka, sesungguhnya aku tidak memecat Khalid karena kebencian dan tidak pula karena pengkhianatan, tetapi aku memecatnya karena mengasihi jiwa-jiwa manusia dari kepecatan serangan-serangan dan kedahsyatan benturan-benturannya. Nah, ia meninggal pada masa Khalifah Umar di Hamad Damaskus, berhasil ditaklukkan dengan dua cara, damai dan kekerasan. Di tahun ini pula Umar menghimpun orang-orang untuk salat tarawih berjamaah dan 20 rakaat. Pada tahun 15 Hijriah, Yordania secara keseluruhan berhasil ditaklukkan melalui kekerasan kecuali Tabriyah yang ditundukkan dengan damai. Pada tahun ini terjadi pula perang Yarmuk dan Qadisiyah, yaitu berkaitan Ibnu Jurair di dalam tariknya pada tahun ini saat membangun Kufah. Umar menentukan sejumlah kewajiban, membentuk dewan-dewan dan memberikan pemberian berdasarkan senioritas memasuki Islam. Pada tahun 16 Hijriah, Al-Ahwaz dan Madain ditaklukkan di kota ini saat menyelenggarakan salat Jumat bertempat di Istana Kisra. Ini merupakan salat Jumat berjamaah yang pertama diadakan di Irak. Umar meminta pendapat para sahabat termasuk Ali radhiyallahu anhu untuk keluar memerangi Persia dan Romawi. Lalu Ali radhiyallahu anhu kalanya tidak banyak juga tidak sedikit, ia adalah agama Allah yang menengkangnya dan capainya posisi pemerintah penguasa bagian posisi benang dalam mata rantai biji tasbih. Di tahun yang sama 16 Hijriah terjadi pula perang Jalaula. Yazdasir Pura Kisra berhasil dikalahkan. Takdir berhasil ditaklukkan. Umar berangkat berperang kemudian menaklukkan Baitul Maqdis, menyampaikan khutbahnya yang sangat terkenal di Al-Jabiyah. Tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar memperluas Masjid Nabawi. Kemarau panjang terjadi sehingga beliau mengajak penduduk umat sholat minta hujan. Dengan perantara doa Abbas, hujan pun turun. Umar keluar untuk sholat meminta hujan. Ia mengatakan, selendang Rasulullah SAW pada tahun ini pula Al-Ahwas ditaklukkan secara damai. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon minta maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, yang benar hanya datang dari Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Jurair di dalam tariknya pada tahun ini saat membangun Kufah.
Umar menentukan sejumlah kewajiban, membentuk dewan-dewan dan memberikan pemberian berdasarkan senioritas memasuki Islam. Pada tahun 16 Hijriah, Al-Ahwaz dan Madain ditaklukkan di kota ini saat menyelenggarakan salat Jumat bertempat di Istana Kisra. Ini merupakan salat Jumat berjamaah yang pertama diadakan di Irak. Umar meminta pendapat para sahabat termasuk Ali radhiyallahu anhu untuk keluar memerangi Persia dan Romawi. Lalu Ali radhiyallahu anhu kalanya tidak banyak juga tidak sedikit, ia adalah agama Allah yang menengkangnya dan capainya posisi pemerintah penguasa bagian posisi benang dalam mata rantai biji tasbih. Di tahun yang sama 16 Hijriah terjadi pula perang Jalaula. Yazdasir Pura Kisra berhasil dikalahkan. Takdir berhasil ditaklukkan. Umar berangkat berperang kemudian menaklukkan Baitul Maqdis, menyampaikan khutbahnya yang sangat terkenal di Al-Jabiyah. Tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar memperluas Masjid Nabawi. Kemarau panjang terjadi sehingga beliau mengajak penduduk umat sholat minta hujan. Dengan perantara doa Abbas, hujan pun turun. Umar keluar untuk sholat meminta hujan. Ia mengatakan, selendang Rasulullah SAW pada tahun ini pula Al-Ahwas ditaklukkan secara damai. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon minta maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, yang benar hanya datang dari Allah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Laraswati. Saya berasal dari kelas PAI 2B. Di sini saya dari kelompok 5 Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang ketiga, yaitu wabah besar yang menimpa masyarakat Arab di masa Umar bin Khattab. Sebuah wabah yang muncul di Mesir, Irak, dan Suriah telah menyebabkan banyak kematian terhadap pembesar dan mujahid Islam. Epidemi terlihat pada awal 18 Hijriah dan berlangsung hingga berbulan-bulan. Wabah yang luar biasa ini telah merenggut nyawa ribuan orang. Khalifah Umar yang mendengar berita ini pun pergi ke wilayah tempat peristiwa itu terjadi untuk mengontrol dan mengambil tindakan yang diperlukan. Ketika Khalifah Umar sampai di Shur, dia mengetahui Abu Ubaidah yang datang menyebutnya bahwa wabah ini telah menyebar dengan sangat cepat. Ketika Umar telah pulang ke Madinah, dia memanggil Abu Ubaidah untuk sebuah tugas. Abu Ubaidah mengira bahwa ini merupakan panggilan dari wilayah berbahaya ke wilayah aman. Maka dia pun menjawabnya, takdir Allah tidak akan berubah. Dimanapun kematianku ditakdirkan, di situ bergerak ke tempat yang aman dan meninggalkan tentara Islam. Anda perlu mengetahui hal ini. Ketika Khalifah Umar membaca jawaban ini, air matanya mengalir. Dia menulis surat kepada Abu Ubaidah, menjelaskan bahwa daerah yang ditempati tentara Islam ada di daerah rendah dan lembab. Dia merekomendasikan untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Abu Ubaidah mematuhi perintah ini dan bergerak ke Jabiyah yang terkenal dengan iklim yang sedang. Di daerah ini Abu Ubaidah jatuh sakit. Ketika merasakan kematiannya telah dekat, dia mengumpulkan orang-orang muslim dan menyampaikan pesan-pesan yang amat mengharukan. Dia menasihati, berikan saran-saran kepada mereka.
Ketika sholat tiba, dia mewakilkan tempatnya kepada Muaz dan memintanya untuk mengimami sholat. Muaz pun mengimami mereka sholat. Usai sholat, Abu Ubaidah menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika wabah ini terus menimbulkan kehilangan yang besar, Amr bin As menyarankan Muaz tidak menerima saran ini. Ketika Muaz kembali ke tendanya, dia melihat anaknya terkena wabah itu dan dengan rasa tawakal yang tinggi dia membaca ayat berikut. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau, Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 147. Putranya pun menjawab dengan membaca ayat ini, Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Asy-Syaff surah 37 ayat 102. Setelah itu ia pun meninggal dunia. Ketika pemakaman putranya masih belum selesai, Muaz sendiri rupanya tertular penyakit yang sama. Dia mengestafetkan tugas kepemimpinannya kepada Amr bin Ash. Tidak lama kemudian, dia juga menghadap Allah dengan penuh kedamaian dan penyerahan diri yang dalam. Penyakit wabah ini telah menjangkiti ribuan orang. Pada saat itu, Amr bin As yang bertugas sebagai pemimpin memahami bahwa penyakit itu telah menjalar seperti api. Karena itu, dia perlu memecah dan menempatkan tentara dalam bagian-bagian kecil. Dengan pergerakan itu, penularan wabah tersebut bisa dicegah. Mematuhi juga keputusan ini dan pencegahan penyebaran wabah pun dilakukan. 25.000 mujahid yang akan berjuang di jalan Allah telah meninggal menjadi korban dari penyakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Melani Wai Putri, selaku pemateri terakhir dari kelompok 5 yang membahas tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini saya membahas di poin terakhir, yaitu tentang terbunuhnya Khalifah Umar dan terpilihnya Utsman. Langsung saja, saya akan membacakan atau menjelaskan tentang poin tersebut. Orang yang membunuh Umar adalah seorang Majusi bernama Abdul Mughirah yang biasa dipanggil Abu Lu'lu'ah. Disebutkan bahwa ia membunuh Umar karena ia pernah datang mengadu kepada Khalifah Umar tentang berat dan banyaknya kharaj atau pajak yang harus dia keluarkan. Tapi Khalifah Umar menjawab, "Kharajmu tidak terlalu banyak." Dia kemudian pergi sambil menggerutu, "Keadilannya menjangkau semua orang kecuali aku." Ketika diberitahukan bahwa pembunuhnya adalah Lu'lu'ah, Khalifah Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku muslim." Umar kemudian berwasiat kepada putranya, "Wahai Abdullah, periksalah hutang-hutangku." Setelah dihitung, ternyata Umar mempunyai hutang sejumlah 80 juta dirham. Khalifah Umar berkata, "Jika harta keluarga Umar sudah mencukupi, bayarlah dari harta mereka. Jika tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi. Jika harta mereka juga belum mencukupi, mintalah kepada Quraisy." Selanjutnya Umar berkata kepada anaknya, "Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah. Katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikubur berdampingan dengan kedua sahabatnya." Maksudnya Nabi radhiyallahu anhu. Mendengar permintaan ini, Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Sebetulnya tempat itu kuinginkan untuk diriku sendiri, tetapi biarlah sekarang kuberikan kepadanya." Setelah hal ini disampaikan kepadanya, Umar langsung memuji Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi terakhir ini. Sekian dan terima kasih.